Atau ulang Makasih. lagi pertanyaannya? Nggak usah, nggak usah. Ya, silakan, sudah terekam. Saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini yang sebenarnya baru bergabung di grup KM3, alumni KM3. Langsung ditodong sama Prof. Agus untuk ngisi materi. Yaitu Ika Wadli. Beliau ini angkatan 2004. Sekarang bekerja di Nutrifood sebagai, kalau nggak salah ngobrol tadi malam itu, marketing riset analis ya, kayak Kang ya. Spesialis namanya. Spesialis. Ya. Dan di banyak pembahasan di blog dan media sosialnya, saya ngikutin sebenarnya. Banyak membahas tentang R ini ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ikang dulu di KM3-nya apa ininya? Seksi apa? Departemen apa dulu? Aduh, saya malu nyebutnya. Saya ini aja deh, tim Hore aja deh. Saya tim Hore aja lah, yang tim Hore aja. Saya mah penggembira. Yang bantuin Nopen lah pokoknya. Enggak, ketuanya Nopen kan ya? Di KM3-nya dulu Nopen. Nopen. Saya pendukung Nopen aja lah. Iya. Langsung aja lah ya, kita masuk ke materinya. Ika akan mungkin 45 menit akan menyampaikan materi. Nanti kita akan sisanya kita akan buka sesi diskusi. Kita akan banyak eksplorasi di diskusi ya. Mungkin teman-teman di sini banyak sebenarnya yang bergerak di bidang data analis ya, analisis data. Mungkin nanti ya setidaknya bisa diskusi, kami yang beginner ini bisa ikut nimbrung. Oh begini, oh begitu. Gitu. Baik, kita persilakan kepada Ikang. Mangga. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini rasanya kayak dijorokin sama Kang Agus. Mungkin buat permulaan ya, kalau nggak dimulai kan nggak jalan-jalan gitu ya, gitu. Oh ya, ini saya mau share screen tapi sepertinya belum bisa ya. Mungkin saya belum jadi co-host kali ya. Ya, sekarang hostnya Fajar, nanti Fajar yang ngasih kendali. Baiklah. Yap. Oh, udah ya. Sudah bisa, Kang? Oke, makasih Kang Fajar. Benar ya. Itu lagi pakai ini. Bisa nggak? Udah kelihatan belum ya sesuatu yang di screen? Sudah terlihat jelas. Oke, bentar ya. Oke, jadi kemarin tuh pas ditodong ya, suruh bawain sesi tentang R gitu ya. Sebenarnya agak bingung sih, karena saya yakin juga beberapa teman-teman di situ kayaknya udah lebih jago ya dibanding saya gitu ya. Jadi agak bingung nih, ini beginnernya beneran beginner atau jangan-jangan saya terjebak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sih mau cerita-cerita aja, sama nanti mau demo gitu ya, terkait si R itu gimana. Saya udah kirimin linknya tadi ke grup. Di situ materi presentasinya, sama ada link-link juga di sana yang bisa digunakan untuk belajar lebih lanjut gitu ya. Paling ini deh, izinkan saya bercerita dulu gitu ya. Jadi tadi kan Kang Memen udah bilang gitu, kerjaan saya tuh di market research sebenarnya dari tahun 2008 sampai sekarang gitu. Nah, jadi kalau dari awal kerja gitu ya, sampai mungkin di tahun 2018, itu masih biasa tuh, maksudnya dalam artian kalau ngapa-ngapain ya pakai Excel, pakai SPSS cukup gitu. Terus lama-lama di 3 tahun terakhir itu, 2018, itu udah mulai aneh-aneh tuh yang kerjaannya gitu ya. Jadi udah nggak mungkin lagi tuh pakai Excel sama pakai SPSS.
Terus nih ini ada artikel, sebenarnya artikelnya dari tahun 2007 gitu, yang nulis Profesor Harvard ya. Tapi ini baru rame di tempat saya kerja itu tahun 2013. Jadi selang 6 tahun gitu. Nah di sini dia bilang jadi setiap perusahaan tuh bisa nawarin produk yang sama, bisa ngasih jasa yang sama gitu. Kayak Gojek sama Grab gitu ya. Itu kan sama aja gitu ya sebenarnya. Nah terus pembedanya apa gitu. Nah di sini dia bilang pembedanya itu analytics gitu. Nah analytics itu apa sih? Kalau kalau saya boleh gunakan kata-kata sendiri gitu ya, itu kemampuan si perusahaan untuk eksplorasi sama mengeksploitasi gitu data yang di internal sama di eksternal organisasinya. Dan role saya gitu ya di market research itu adalah metode gitu, salah satu metode untuk mendapatkan data eksternal gitu. Kayak misalkan kalau data jualan itu kan ada dari internal tuh kita bisa dapatkan ya dari distributor atau dari marketplace gitu. Tapi kalau data persepsi konsumen, nah itu tuh data habit konsumen, nah itu nggak mungkin tuh didapatkan dari internal. Jadi kita harus intinya tuh kayak ngelakuin survei gitu ya, atau ngambil data-data sekunder. Nah, itu salah satu metodenya tuh menggunakan market research. Dan ya ini ya, matematik sama statistik itu terbaik tuh untuk melakukan analytics gitu. Nah, jadi di sini sudut pandang saya itu adalah sudut pandang seorang pengguna R di bidang marketing riset gitu. Jadi mungkin nggak apa ya, nggak benar-benar ilmiah itu ya, nggak kayak yang di akademisi gitu. Dia lebih banyak ke suatu hal yang praktis aja gitu. Oh ya, ini juga sih paling tadi ya pas saya bilang di tahun 2018 itu semuanya berubah. Kalau di bidang market research gitu ya, dulu tuh traditional market researcher itu analoginya tuh kayak farmers gitu, kayak petani gitu. Dia nanam dulu. Jadi kalau kalau kayak petani kan prosesnya panjang tuh ya, dari mulai nyari bibit gitu ya, terus disemai, terus dijaga gitu, dipelihara tumbuhannya sampai nanti udah gede, nanti terus dia panen gitu. Nah, proses itu tuh butuh waktu yang relatif lama kan untuk dapat fruitful insight buat perusahaan gitu. Tapi di era digitalisasi gitu ya, industri 4.0 dan lain sebagainya, data kan berkembang dengan cepat gitu. Nah, jadi tuh ada transformasi gitu. Yang tadinya farmers jadi miners gitu. Jadi penambang gitu. Yang kerjanya tuh kreatif itu cepat gitu. Analogi seperti itu gitu. Paling permasalahannya beda tuh. Kalau farmers itu kan lebih lama, tapi kalau miners tuh lebih nyari di mana sih letak tambangnya gitu. Nah, ini kalau secara teori ya, gitu, kita ngomongin konsumen gitu, atau customer gitu ya, yang bingung lah, boleh konsumen, boleh customer gitu ya. Itu ini kalau secara marketing ya, bukan secara matematik, ini secara marketing, itu ada dua data katanya. Ada data habit sama data persepsi gitu. Kalau data persepsi itu harus tanyain, misalkan contoh gitu ya, di sini ada yang minum nutrisari nggak gitu. Nah, kalau nutrisari menurut teman-teman tuh rasanya gimana, enak nggak? Nah, kalau enak kenapa suka? Nah, itu data yang harus ditanyain. Tapi kalau data habit gitu ya, kayak misalkan pembelian terakhir nutrisari kapan gitu, atau belinya di mana gitu. Nah itu kalau bisa jangan ditanyain. Kenapa? Itu ada penelitian yang bilang tuh bahwa hampir 30% ya orang itu bukan bohong sih, tapi nggak match aja antara kenyataan dengan apa yang dia jawab gitu. Makanya kalau data habit itu lebih baik ditanyain, kita coba pakai sumber lain. Nah kalau teman-teman pernah dengar istilah-istilah tentang big data gitu ya. Nah, itu tuh salah satu cara untuk apa ya? Untuk mendekatkan data habit gitu. Untuk mencari ya, untuk mencari dan mengaproksimasi lah gitu data habit dari konsumen. Nah, ini contoh ya. Ini ada beberapa saya nyebutnya buzzword gitu ya. Jadi kayak konsultan kalau jualan ke perusahaan istilah-istilahnya kayak gini nih. Big data lah, machine learning dan lain sebagainya gitu ya. Tapi benang merahnya apa sih? Benang merahnya itu tuh ya data, statistik, matematik gitu ya. Gitu. Nah, oleh karena itu gitu ya, karena tuh sekarang udah tadi sempat bilang gitu ya,
penggunaan data itu udah semakin tinggi gitu ya, dan data itu sudah terproduksi secara sendirinya gitu. Kalau dulu kan ibaratnya saya dulu waktu ngelakuin survei saya harus cari responden. Sekarang saya nggak perlu cari responden. Orang-orang tuh udah memproduksi datanya sendiri gitu. Setiap kali teman-teman posting sesuatu di sosial media, itu percaya atau enggak itu bisa diambil datanya, bisa diolah gitu. Kayak foto, video, dan lain sebagainya. TikTok segala macam itu bisa gitu. Nah, berarti masalahnya itu satu datanya makin cepat, terus variasinya macam-macam. Nah, terus yang tradisional kayak Excel sama SPSS tuh udah nggak mampu lagi tuh ngolah data yang bentuknya aneh-aneh kayak gitu. Oleh karena itu sekarang nih yang lagi berkembang gitu ya, kalau HR ya Python gitu. Beberapa teman ada yang jago dua-duanya gitu ya, tapi kalau saya sendiri tuh prefer di satu aja gitu. Saya lebih baik mendalami PCR karena ini kan luas banget ya. Bisa jadi apa yang saya pakai dengan apa yang Ridwan pakai gitu ya, itu bisa beda. Eh, saya mungkin lebih ke apa ya, ke web scrape gitu ya, nyari-nyari data-data konsumen segala macam gitu, bikin visualisasi. Dia bikin-bikin model machine learning, deep learning ya dikit-dikit lah ya, tapi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Jadi memang pilihannya dua, kalau nggak R ya Python. Nah itu tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja gitu, maunya seperti apa. Tapi ada satu hal yang menarik gitu ya, kalau teman-teman googling gitu ya tentang R gitu ya, itu kalau kata pendirinya kan R itu uh, made by statistician for statistician gitu. Yang saya suka tuh setiap kali ada package atau library baru gitu ya, itu biasanya itu disertai dengan jurnal statistik gitu. Jadi lebih aman aja untuk makainya gitu buat saya ya, dibandingkan pakai Python. Uh, tapi sih ini gini, intinya itu kan setiap kali kita pakai tools gitu ya, inti dari tools itu kan kita ingin memecahkan masalah gitu ya. Jadi antara masalah, terus tujuan, data, sama analisa ini mungkin simplifikasi kalau teman-teman bikin tugas akhir, tesis, disertasi kan kayak gitu ya. Dari masalah, tujuan, data, analisa kita harus nilai gitu. Nah, terus juga kan kalau yang namanya analisa itu kan kalau saya di kantor tuh saya selalu bilang gitu ya, ada people, ada data, ada tools gitu. Tiga-tiganya itu harus harmonis, gitu. harus harmonis gitu. Jadi kalau mampu ya silahkan pakai R gitu. Tapi kalau nggak mampu ya silahkan pakai yang lain aja gitu. Jadi ini sih masih pilihan gitu ya. Saya tidak memaksakan untuk menggunakan R atau apa. Semua sih tergantung dari pilihan, tergantung dari datanya itu kayak gimana, dan si people-nya itu sendiri itu gimana. Nah, biar nggak usah lama-lama gitu ya, kita cobain aja gitu ya. Jadi si R itu sebenarnya tuh dia itu CLI ya, Command Line Interface gitu. Jadi kalau teman-teman mau download di komputernya itu bisa gitu, tinggal googling aja gitu, R download gitu, nanti diarahkan ke situsnya Ceran gitu. Nah, si R itu tersedia tuh untuk macOS, untuk Windows, untuk Linux gitu ya. Bahkan untuk Android juga bisa gitu. Tapi memang agak ribet installnya gitu. Saya udah pernah nyobain sih. Saya install di Android, saya install di Linux, install di Windows, sama install di Chrome OS. Nah, itu memungkinkan. Gitu. Kalau macOS saya nggak punya. Itu kalau kita pengen menginstal gitu. Tapi kalau tidak mau menginstal gimana? Nah, ini bisa gitu. Kita tinggal menggunakan namanya Google Colab. Nah, ini contohnya kayak gini nih, si Google Colab. Oke. Bentuknya ya, ini kalau yang udah pernah pakai Python ya, ini ada kucingnya lewat-lewat gitu ya. Kalau ada yang pernah pakai Python ini mirip kayak Jupyter Notebook gitu ya. Jadi karena memang bahasa resminya si Google ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya Google Cloud Console, itu tempatnya Google kayak marketplace buat API sama AI-nya dari Google tuh di Google Cloud Console gitu ya. Itu bahasa resminya bahasanya itu Python gitu. Python. Makanya pertama kali keluar nih si Google Colab ini memang untuk salah satu alternatif Jupyter Notebook-nya untuk Python. Tapi beberapa bulan belakangan ini dipakai juga untuk R. Gitu. Jadi ya untuk tampilnya kayak gini nih. Kalau kita menggunakan si Google Colab. Nah, jadi kalau Google Colab nih karena cloud gitu ya, kita cuma butuh akun Gmail aja. Jadi ini tuh bisa dipakai di macam-macam gadgetnya gitu. Ini contoh saya lagi pakai tablet saat ini gitu ya. Jadi mau pakai handphone bisa, pakai laptop bisa, komputer bisa. Yang penting butuh browser sama internet aja. Gitu.
nanti tampilan kayak gini nih. Jadi ini kalau mau nambah kode, nanti akan nambah ke bawahnya. Ini kalau mau nambah teks gitu ya. Kalau mau bikin tulisan-tulisan macam-macam tuh bisa. Kalau di materi, saya tuh udah siapin gitu ya. Si ininya, apa namanya? Nyebutnya apa ya? Ini notebook gitu ya. Jadi bentuk si R-nya kayak gini nih. Jadi sorry, bukan untuk R, ini bentuk si Google Colab-nya gitu ya. Jadi ini dia bisa pakai bahasa R atau Python gitu. Terus beberapa libraries gitu ya. Libraries apa ya? Package gitu ya. Kumpulan fungsi gitu. Yang biasa digunakan buat web scrape, data carpentry. Data carpentry itu nyebutnya apa ya? Data wrangling gitu ya. Data manipulation. Manipulasi bukan dalam konotasi yang negatif ya, tapi lebih ke apa ya? Modifikasi kali ya, gitu. Jadi dari data yang ibaratnya yang mentah gitu, yang unstructured dibikin structure dulu. Nah itu mungkin di situ ya data carpentry. Terus untuk bikin machine learning atau deep learning itu udah terinstall di Google Colab gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya TensorFlow gitu ya, sama Crash, salah satu framework untuk bikin deep learning. Nah itu udah ada nih di Google Colab. Jadi nggak perlu install lagi di laptop gitu ya. Terus oh ya salah satu keunggulan R dibanding Python ya. Kalau ini buat saya pribadi ya. Dan ini koreksi kalau teman-teman kalau saya salah gitu ya. Kalau keenakan salah satu kelebihan itu si R tuh nggak peduli adanya spasi atau tabulasi gitu. Jadi mau dibikin spasinya panjang atau bikin tabulasi panjang itu nggak masalah. Dia nggak akan error gitu. Tapi setahu saya kalau Python tuh beda tabulasi tuh bisa error gitu. Bisa nggak keluar hasilnya. Itu koreksi kalau salah. Nah, ini operator dasar. Jadi kalau pengen ini gini, saya tuh belum pernah pakai MATLAB, tapi konon katanya buat orang-orang yang pernah pakai MATLAB itu mirip, gitu, mirip dengan MATLAB. Ini operator dasar, ini pakai sama dengan atau pakai tanda panah sendiri, ya. Terus ini kita juga bisa datanya itu nggak cuma numerik, dia juga bisa menghandle data bentuknya karakter. Gitu. Bahkan untuk data video sama data foto dia juga bisa handle. Contohnya nanti bisa lihat ke blog saya gitu ya, untuk data video itu seperti apa, data foto itu seperti apa. Kalau video saya belum pernah posting di sana. Dia juga bisa buat logic atau boolean ya, through or false gitu. Terus ini beberapa library-nya yang biasanya saya pakai gitu. Ini teman-teman bisa baca gitu. Nah, beberapa library itu di sini kita harus install dulu. Beberapa ya, tapi beberapa sih tinggal langsung panggil aja gitu. Cara instalasinya juga simpel gitu ya. Kalau pakai Google Colab cukup sekali aja di awal-awal ngerjain sampai dia terkonek warnanya hijau kayak gini di bawah di komen ini. Kalau udah bisa nanti tinggal diaktifkan. Cara aktifkannya tinggal dipanggil misalkan ini library terus dalam kurung dplyr gitu. Terus tuh di sini mungkin informasi yang perlu saya jelasin juga ini ada kalanya. Ini ada kalanya ya. Ada kalanya tuh kan yang namanya library atau package itu kan di develop oleh banyak orang gitu. Kadang-kadang orangnya berbeda-beda. Kita sendiri juga bisa tuh bikin library kecil-kecilan. Saya sih bikin gitu ya. Buat di kantor saya bikin library kecil-kecilan tapi nggak saya taruh di cairan gitu buat konsumsi internal aja. Nah, ada kemungkinan bahwa satu library dengan library yang lain itu konflik gitu. Kita nyebutnya konflik gitu ya, bermasalah gitu. Jadi kayak ini contoh ya. Kalau di tidyverse sama tidyverse ya, untuk PLYR sama DPLYR itu perintah filternya tuh konflik tuh, punya masalah lah gitu. Nah itu cara menyelesaikannya gimana? Itu sih nggak masalah sih sebenarnya. Kita bisa panggil secara berurutan atau setelah dipanggil kita langsung suruh dia pergi gitu, nggak masalah gitu. Nah ini sih mungkin secara teknis nanti kalau ada yang punya masalah, let me know aja. Gitu. Ini ada help-nya, ada example-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman bingung, ini tuh fungsinya buat apa sih gitu ya. Atau ini contohnya seperti apa. Nah, si R tuh dia ngasih contoh banyak sih di sini, lengkap gitu ya. Terus ini juga, ini sorry ya kalau perkenalannya agak panjang ya, karena ini mungkin sih penting sih. Karena
apalagi nih tipe data gitu ya, walaupun terkesan remeh, tapi kalau kita nggak ngerti tipe datanya itu apa, kadang-kadang tuh suka nggak jalan gitu, algoritma yang kita bikin di sana gitu. Ini kalau teman-teman ingat di statistik gitu ya, data kualitatif sama data kuantitatif gitu ya, ini hubungannya tuh apa? Nanti hubungannya tuh di sini nih, di tipe data di R gitu. Jadi kalau secara hierarki gitu ya, data karakter ada apa begini, secara urutan gitu ya, semua data itu bisa dibaca sebagai karakter gitu. Tapi nggak semua karakter itu numerik, dan tidak semua numerik itu integer. Dan yang paling spesifik tuh logik ya, yang true or false. Jadi ini secara urutan tuh seperti ini gitu. Terus kalau secara struktur, ini juga saya harus jelasin dulu juga gitu ya di awal gitu ya. Secara struktur juga penting nih. Ada yang namanya single value, ada yang namanya vector, ada yang namanya data frame, sama ada yang namanya list gitu. Single value kayak misalkan apa ya? Misalkan kita definisikan itu A sama dengan 3 gitu. Nah, itu single value namanya. Kalau vektor ya sama lah ya. Kalau contohnya gitu. Kalau di Excel tuh kayak satu baris atau satu kolom, itu vektor gitu ya. Ini sama sih kalau di aljabar ya. Definisinya gitu. Kalau data frame, teman-teman bayangin kayak tabel Excel aja gitu. Tabel Excel gitu ya, yang lengkap, ada berapa baris, berapa kolom gitu ya. Itu maksudnya ke data frame. Nah, kalau list, ini lebih seru lagi. List itu tuh, saya nyebutnya gimana ya? List tuh kayak, apa ya? Kayak semacam, list tuh bahasa Indonesia apa ya? Jadi tuh, si list itu ya, isinya macam-macam tuh. Si list itu bisa diisi single value, bisa diisi vektor, bisa diisi data frame. Jadi bisa multiple struktur di sana. Mungkin kalau teman-teman tahu yang namanya apa? Pernah dengerin nggak file data formatnya JSON .json gitu extensionnya. Nah itu secara simpel ya, JSON tuh salah satu contoh data yang bentuknya list. Gitu. Nah ini juga penting nih. Jadi karena tuh beberapa algoritma itu kita harus tahu dengan pasti gitu inputnya apa. Kan kalau algoritma itu kadang-kadang kan algoritma kan cara kerjanya kan kita punya input, dia proses, terus outputnya apa. Nah itu contoh deh, kalau misalkan linear regression gitu ya, di R menggunakan fungsi LM, nah itu butuh input berupa data frame. Tapi kalau kayak deep learning gitu ya, kayak TensorFlow gitu, dia inputnya harus matrix gitu. Nah yang lain tuh inputnya bisa macam-macam gitu. Jadi ini kita harus tahu dulu inputnya tuh apa. Ini mah saya skip aja ya, nanti teman-teman bisa baca gitu. Paling kita cobain aja. Oke, kita cobain di sini ya. Jadi sih simpel sih. Jadi kalau misalkan saya punya misalkan A ya, A sama dengan 5, terus B sama dengan 7. Kalau saya pengen A dikali B, kalau di run gitu ya, runnya di sini. Nah, jadi itu 35 gitu. Nah, ini si R itu ya, ini nggak apa-apa. Jadi kalau mau pakai spasi gitu, itu akan jalan gitu. Jadi tinggal rapihnya aja gitu. Nah, ini kalau misalkan A kali B-nya, saya pengen definisikan jadi C gitu ya. Saya tinggal bikin gini aja gitu. Terus saya keluarkan nilai C-nya di sini. Jadi ini mungkin mirip-mirip kayak apa ya? Ya mungkin kayak MATLAB kali ya. Atau dulu kalau kayak di apa Pascal kali. Pascal juga mungkin mirip ya. Terus tuh ya di R tuh memungkinkan kita untuk bikin custom function gitu ya. Jadi memungkinkan buat kita itu bikin custom function gitu. Nanti saya coba ya, pas demo gitu ya, kayak gimana gitu. Tapi misalkan contoh deh, misalkan saya pengen bikin satu function gitu ya, namanya Pythagoras gitu. Saya bisa bikin sih. Jadi misalkan Pythagoras itu masukannya tuh inputnya dari A sama B gitu ya. Untuk menghitung C kan gitu ya. Jadi C adalah square root ya. Square root dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah ini saya kembalikan nilai C-nya gitu.
Jadi kalau misalkan saya punya Pythagoras, isinya itu apa ya? 4 sama 5 ya. Nah, dia kan keluarin itu yang 6,4 itu ya. Oh, ini kalau teman-teman lihat ya, di sini kan saya kasih tanda pagar gitu ya. Pagar itu gunanya buat komen gitu. Jadi semua yang dipagerin di depannya itu tidak akan apa ya, nggak akan keren gitu. Nggak akan keren tuh apa ya? Tidak akan tereksekusi lah intinya sih gitu. Terus sampai dari situ, nah, gitu. Nah, mungkin ini nanti teman ini apa materi yang ini ya di notebooknya ini saya udah taruh linknya di materi yang tadi tuh, yang presentasinya. Jadi teman-teman bisa lihat ke sana aja, bisa langsung ke sana gitu. Nah ini mungkin untuk mempercepat waktu, saya kasih coba demo dulu ya, demo gitu, bagaimana CR itu bisa digunakan untuk melakukan one-stop data analytics solution gitu. Jadi untuk apa ya, dari mulai kita ngambil data, terus bebersih data, sampai nanti data visualization, itu bisa dilakukan semuanya di R gitu. Jadi kita nggak perlu Excel. Kalau saya pribadi sih, kalau saya kerja gitu ya, saya udah nggak perlu Excel, saya nggak perlu PowerPoint gitu. Karena nanti untuk ngambil datanya, untuk mengolahnya, sampai nanti bikin presentasi, semua tuh saya lakukan di R-nya gitu ya. Saya bisa bikin presentasi di sana. Kalau pengen tahu ya, library yang saya bisa pakai tuh namanya Sharingan. Kayak Sharingannya Naruto gitu ya, Sasuke ya. Itu ada orang yang bikin Sharingan tuh bagus banget itu buat bikin presentasi gitu. Ini contohnya ya, saya ada 2 demo di sini. Ini demo yang pertama dulu. Saya pengen ngambil data tentang kecelakaan pesawat gitu, panjang 2021 gitu. Saya ngambil data itu dari situs ini nih, Aviation Safety gitu. Nah ini list apa ini URL-nya nih, Aviation Safety Net Statistik gitu ya. Nah di sini simple aja gitu ya, bikin apa namanya, ini kalau teman-teman lihat ini yang pertama ada RM list, itu tuh gunanya buat membersihkan environment biar dari nol lagi gitu. Ini manggil library-nya, terus ini saya buat ini function custom function ya untuk ngambil tabelnya gitu. Terus ini proses script-nya simple gitu. Terus ini untuk lihat strukturnya gitu. Jadi ini udah dapat ya, udah dapat 80 kali 7. Jadi maksudnya itu 80 baris, 7 kolom gitu. Untuk data kecelakaan pesawat. Ini ada tahunnya gitu ya. Ini accident segala macam. Nah, ini data carpentry-nya gitu ya. Ini contohnya nih, saya lupa datanya kayak gimana. Saya bukakan dulu. Nah, ini tanya kayak gini nih. Jadi, si Arya langsung ngambil data tuh dari situsnya gitu ya. Ini tahun, ini ada kecelakaannya, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini contohnya misalkan saya pengen melakukan bersih-bersih gitu. Jadi tuh ngebersihin apa ya? Saya juga lupa deh. Ngebersihin nama kolom doang sih ini. Jadi biar apa nggak ada spasi. Ini kalau teman-teman lihat tadi kan di sini ya, di nama kolomnya kan ada yang pakai spasi nih. Spasi gitu ya, airliner, spasi accident, airliner, spasi fatalities gitu ya. Kalau bisa itu penamaan variabel tuh jangan ada spasi gitu. Makanya di sini saya bikin function atau function sebenarnya buat ngerapihin nama variabelnya gitu. Terus setelah itu saya bikin data visualization gitu. Simple aja. Saya pengen tahu berapa banyak airliner accident per tahun gitu ya. Berapa banyak corporate jet accident per tahun. Terus saya gabungin kedua chartnya gitu gimana. Ini comparan juga. Nah ini udah jadi nih untuk grafiknya. Gitu. Jadi kalau tadi Kang Memen bilang baca blog saya gitu ya, di blog saya tuh saya nulis blognya pakai R gitu. Jadi
dari mulai ngambil, nulis komen-komennya gitu ya, nulis artikelnya, sampai nanti di sesinya, semua dilakukan di sana. Nah ini untuk yang demo yang pertama. Terus di demo yang kedua, Indomaret gitu ya, tentang promo di Indomaret gitu. Indomaret kan salah satu convenience store yang paling paling populer di Indonesia gitu ya, bersama dengan Alfamart. Biasanya ibu-ibu ini juga kan sering jadi promo hunter ya. Setiap kali ada promo di Indomaret atau di Alfamart kan sering nyariin gitu ya. Nah, ini salah satu case real yang ada di kantor saya gitu ya. Dulu tuh tim salesman setiap kali mereka keliling-keliling seharian gitu ya, ketemu Indomaret, mereka ngambilin brosur-brosurnya tuh, brosur-brosur promonya, sampai pulang ke kantor nanti di entry tuh. Nah itu tuh proses entry-nya lumayan tuh, bisa sampai 1-2 jam gitu ya, bahkan sampai 3 jam kalau lagi banyak promonya. Nah ada nggak sih cara lain untuk menggantikan proses seperti itu? Nah ternyata pas kemarin saya googling, itu ada situs namanya hemat.id gitu. Nah teman-teman bisa cobain aja gitu ya, situs-situs hemat.id. Nah di sana tuh ada banyak banget tuh nama-nama toko gitu ya, sama banyaknya produk-produk yang dipromo di sana tuh seperti apa. Nah ini kita bisa nggak sih ngambil datanya seperti itu? Jadi kalau apa sih? Ini semoga aja waktunya masuk ya. Hemat.id. Nah ini contoh ya, kalau untuk si Alfamidi ya, Indomaret. Jadi di sini Indomaret tuh bentuk tadi seperti ini. Nah kayak gini nih, ada nama produk, terus ada harganya, ada promonya segala macam. Nah ini kan salah satu contoh data yang tidak terstruktur ya kalau dilihat dari web gitu ya. Nah ini kita bisa membuat satu custom function. Jadi dari data yang seperti ini nih, yang terkesan scattered gitu ya, kita bisa rapihin gitu. Ini udah saya bikin sih gitu ya, jadi tinggal kita cobain aja di run, terus ini cara juga ntar kalau mau tahu caranya nanti tinggal masuk ke linknya aja ya, yang tadi saya taruh di sana, bisa di lihat gitu. Saya udah kasih beberapa komen di sana. Kalau emang butuh penjelasan nanti let me know aja gitu ya. Nah ini dia lagi scrap datanya. Di sini ada 45 produk ya di halaman depan gitu. Terus kalau ada yang kenapa cuma 45, sebenarnya bisa sih untuk semuanya gitu. Tapi untuk demo aja gitu ya. Jadi saya bikin 45 dulu gitu. Tapi nanti hasil akhirnya nggak 45 gitu. Kan cuma 30-an. Tapi masih jalan. Nanti kalau udah, sepertinya lebih lama kalau 45. Kalau kelamaan, ntar saya tutup aja deh sampai 10 gitu. Oh ini udah. Oh ini udah selesai. Nah ini ada yang error beberapa. Nggak apa-apa. Nah ini nanti ya saya salah. Harusnya ini. Nah, saya ada salah pencet. Saya malah run ulang yang di atas. Berarti hasilnya hilang. Ntar ya. Nanti kalau udah keambil datanya, ntar kita lihat ya. Di bawah ini nanti hasilnya seperti apa. Karena tuh bentuknya itu seperti ini ya. Ini pasti masih kotor sih. Dalam artian kotor tuh masih kecampur-campur tuh. Ada tulisan rupiahnya ya, ada tulisan RP-nya, ada tulisan gramasi segala macam gitu. Sementara kita tidak membutuhkan itu gitu. Kita butuh angkanya sebelum diskon berapa, setelah diskon berapa,
Lalu startnya sama, nah ini start sama end-nya tuh kapan? Ini contohnya nih, ini udah kita ambil semuanya, nama produk, harga normal, harga promo, start sama end date-nya gitu ya. Nah sekarang ini misalkan saya pengen rapihin lagi, biar nanti misalkan kalau mau dibikin grafik atau apa tuh bisa. Nah ini hasil akhirnya kayak gitu nih. Untuk di Indomaret ya ada 33 data, produknya apa, harga normal, harga promo, kapan mulainya, kapan ending promonya gitu. Nah ini kalau mau dibikin visualisasi atau apa nih coba silahkan aja sih. Tapi kalau buat di kantor saya sih data ini udah cukup ya. Kan lihat ya, tadi prosesnya tuh cepet ya, nggak nyampe 2 menit mungkin, nggak nyampe 3 menit gitu. Yang proses tadinya 2 jam jadi sekarang cuma 3 menitan. Oke, paling itu dulu kali ya. Saya kembalikan ke Men. Barangkali yang mau kita diskusi atau tanya jawab, akan ada pertanyaan atau apa. Silakan Kang Men. Wah, mantap. Terima kasih, Kang. Menarik sekali apa yang disampaikan. Itu scraping-nya ini ya, coding sendiri ya, Kang ya? Scrap datanya. Iya, coding sendiri sih. Jadi tergantung jenis ininya ya, source-nya ya. Apa itu kemudian kita scrap sendiri ya. Iya, betul. Jadi intinya sih gini sih, selama itu kita bisa lihat ya di web, itu bisa diambil datanya. Bisa diambil datanya. Iya, jadi semua yang kelihatan tuh bisa diambil datanya. Nggak sampai mengakses database-nya kan ya? Yang tampilan luarnya. Betul. HTML-nya. Kita hanya ngambilin betul apa yang ditampilkan di web gitu. Jadi intinya apa yang ada di web itu kita bisa ambil. Gitu. Menarik. Saya bisa bilang mungkin 90% ya apa yang di web bisa diambil. Gitu. Bisa diambil. Karena udah nyobain sih untuk beberapa yang susah ternyata bisa gitu. Mantap. Ngeri juga ya ngirim nge-share data di web. Sebelum kita masuk diskusi, mau salam-salam dulu nih buat yang baru bergabung. Ada sponsor kita malam hari ini, Kang Adan. Ahlan, salam Kang Adan. Sponsor ya, Dan ya? Ada voucher ya, Dan ya? Ahlan, kamu yang sehat, Kang. Saya alhamdulillah. Kemudian yang saya kenal ada Biri juga, ada Biri. Oh, nih Bahtiar baru gabung. Ada Telis rupanya. Assalamualaikum. Betul, ya, 2001. Ada Hadiman juga 2005. Ada Hadiman. Oh, ada pintar. Mana Hadiman? Mukhlis juga nih, Mukhlis. Nama anak saya Mukhlas loh, Mukhlis. Assalamualaikum Kang Memen, Kang Adan, Kang Ikang, semuanya. Mukhlis, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Kang. Assalamualaikum. Sehat. Kang Hadiman, Masya Allah. Kang Adan. Harus pada nunjukin wajahnya ini. Udah apa nggak ketemu? Dan ini yang saya kehilangan, ada Yudis rupanya. Yudis. Yudis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yudis, sehat Yudis. Alhamdulillah. Sorry, baru Sardar. Mana cara gantinya nih? Orang BSI. Yudis. Iya, gimana? Baru nyampe kantor saya. Belum pulang kantor. Baru nyampe kantor. Baru mau belum pulang. Habis dari mana? Kunjungan. Masya Allah. Sehat selalu, bro. Saya alhamdulillah. Udah vaksin? Udah vaksin belum? Hah? Belum. Baik, Kang Memen sehat, Kang Memen? Alhamdulillah sehat. Itu salam-salam intermezzo sebelum masuk ke sesi diskusi. Silakan, Kang. Kawan-kawan yang mau diskusi sama Kang Ikang, kawan Ikang. Ada yang mau didiskusikan mungkin yang dari Tokopedia tadi saya Ahmad Zaini ya?
Oh iya, Mungkin mau nanya sih Kang. Tadi kan pakai Collabs ya. Biasanya itu pakai R ya Collabs. Saya juga pakai Collabs tapi pakai Python. Nah, itu gimana caranya? Saya baru tahu nih ternyata Collabs itu bisa dipakai buat R juga gitu. Nah itu gimana caranya biar bisa akses biar ngebedain antara pakai Python sama R-nya gitu? Apa langsung otomatis masukin skripnya otomatis dia membaca itu R gitu? Atau gimana? Oke. Kalau di Python tuh ada pilihannya. Kalau saya di atas tuh preferensinya language-nya. Saya bisa pilih mau Python atau R. Gitu. Jadi memang dari awal ada preferensinya. Ya, dari awal tuh udah di set dulu kita mau apa. Kalau saya sih biasanya tuh langsung ini aja masukin situsnya collab.to/r. Saya ketik ini ya. Gitu. Jadi langsung aja tuh collab.to/r gitu. Nah itu kalau kayak gitu atau udah otomatis masuk ke collab yang untuk R. Setahu saya ya, ini setahu saya ya, ini nggak tahu deh kalau udah ada versi update atau enggak. Kalau dari Python, misalkan tahu kamu lagi script Python nih, di tengah-tengah ganti R tuh bisa, terus balik lagi ke Python tuh bisa. Ya? Tapi kalau di R itu belum memungkinkan untuk ganti-ganti. Gitu. Tapi kalau ini setahu saya ya, kalau di collab yang awalnya pakai Python gitu ya, tengah-tengahnya ganti R itu bisa, terus balik lagi ke Python bisa. Gitu. Tapi kalau ya dimulai dari R, tengah-tengah Python, setahu saya sih belum bisa. Gitu. Oke. Itu kan. Oh ya makasih. Paling satu lagi ini Kang. Kan biasanya kalau saya nganalisa data market gitu kan biasanya dari ini ya, dari data internal tuh kita udah record kan. Kalau database-nya kita akses. Nah, kalau misalnya di Nutrifood kan misalkan kita kalau di Tokopedia kan bisa tahu nih orang ini yang beli laki-laki perempuan rumahnya di mana segala macam. Nah, tapi kalau di Nutrifood kan misalkan jualnya di Indomaret atau di supermarket. Nah, itu penasaran sih gimana cara nge-track behavior orang yang beli produk Nutrifood kayak gitu. Pernah ada case gitu nggak? Maksudnya kayak kepikiran kayak gitu? Nah, itu menarik tuh. Soalnya gini, kalau online kan semua ke track ya. Apalagi kamu di Tokopedia kan kelihatan banget kan orang itu beli apa aja gitu. Itu kalau bikin market basket analysis kan enak banget ya. Tapi kalau di saya itu kan apalagi kalau orang itu belanjanya di retail gitu ya. Orang belanja di Indomaret atau belanja di Alfamart beli apa aja. Itu sih udah otomatis saya nggak dapat datanya. Gitu. Saya nggak dapat datanya, saya nggak bisa dapat datanya. Tapi ada satu lembaga yang bisa dapat datanya. Nielsen. Nielsen bisa dapat. Kenapa Nielsen bisa dapat? Jadi gini, Alfamart itu kan dia punya kartu aku ya. Tahu nggak tuh yang kartu aku? Oh, kartu member itu ya? Yes, kartu member. Tapi ini khusus Alfamart ya. Tahu. Jadi Alfamart kan dia bikin kartu member. Nah, itu tuh setiap transaksinya itu tuh dicatat sama mereka tuh data-data konsumen segala macam. Nah, Alfamart itu nggak punya kapabilitas untuk mengolah datanya. Jadi dia kerjasama sama Nielsen. Jadi kayak kontrak eksklusif sih. Gitu. Jadi semua data pelanggannya semua di Nielsen buat mengolah datanya gitu. Dan itu yang dijual ke ini sih, itu yang dijual ke industri, ke perusahaan-perusahaan. Gitu. Tapi kalau kita ngelakuin sendiri sih kita nggak bisa sih, karena kan kita nggak dapat datanya ya. Oke. Jadi kebayang, jadi mereka itu nge-track-nya pakai kartu member ya? Yep. Oke. Terus Kang, atur nuhun. Yep, makasih. Silakan yang lain mau di. Izin nanya Kang Memen. Mangga. Baca dulu lah. Ya, mau nanya, Kang, makasih presentasinya ya, jadi ngebuka pikiran tentang R. Saya ada 2 pertanyaan nih, Kang. Yang pertama itu, kalau misalnya data di websitenya itu bukan bentuknya itu kayak hal-hal yang sudah ada di website ya. Tadi kan contohnya kan kayak misalnya harga, kemudian juga mengenai waktu berlakunya kan udah di website tuh ya, udah pasti gitu. Tapi kalau misalnya saya pengen tahu mengenai kira-kira persepsi orang mengenai kondisi ekonomi gimana itu, caranya gimana ya? Jadi kalau misalnya saya pengen ngambil dari sosial media, pengen tahu orang itu optimis atau pesimis mengenai kondisi ekonomi gitu. Itu saya apakah harus memasukkan semua kayak semacam kata-kata yang saya anggap optimis, saya jadikan satu semua gitu kan?
kan tiap orang kan beda-beda ekspresinya ya. Ada yang dia tuh mungkin nunjukin optimisnya tuh dengan kata-kata saya optimis atau saya yakin atau mungkin ada kata-kata lain gitu. Nah kemudian ya kalau yang kedua, kalau cara validasi hasil analisa kita tuh metodenya gimana ya Kang ya? Kalau misalnya kita udah buat kayak semacam rumus kan coding, kemudian kita ada hasil analisanya gitu, terus kita bisa yakin tuh hasilnya tuh memang benar-benar valid itu kayak gimana ya caranya? Itu aja Kang, makasih Kang. Oke, thank you Kang Fajar. Yang pertama yang buat itu ya, yang buat ekonomi ya itu gimana? Ini menarik nih. Yaitu bulan lalu itu bukan bulan lalu sih. Iya benar ya. Bulan lalu atau 2 bulan lalu gitu. Teman saya ada yang kerja di Kementerian Keuangan. Nah, dia tanya gini. Dia itu selalu melakukan yang namanya itu media monitoring. Jadi dia itu ngeliatin tuh di Kompas, tulisan berita Kompas di Kompas Money ya, yang Kompas yang finance itu dia pengen tahu tuh setiap hari itu ada berita apa, yang nulisnya siapa, jurnalisnya gitu ya, di jam berapa, terus isinya apa gitu. Karena tuh dia tuh pengen sama tuh bikin itu apa, dia pengen lihat sentimen beritanya tuh gimana, apakah positif, negatif atau apa gitu. Nah itu kemarin akhirnya saya bikinin tuh apa namanya algoritmanya gitu. Nanti saya share ke sini juga nggak apa. Jadi kalinya dia run itu dia bisa ngambil data berita hari ini sampai last page-nya tuh maksudnya 10 page ke belakang gitu. Jadi kalau di halaman depan tuh ada sekitar 15, ya berarti 15 kali 10, 150 gitu. Itu ngambil semua yang dia mau tuh. Tanggal, jurnalisnya siapa, judulnya apa, isinya apa gitu. Nanti dianalisa seperti apa. Kemarin sih saya cuma sampai ngambilin datanya gitu ya, saya bentuk tabel bersih gitu. Nanti tuh dia analisa sentimennya, tapi dia tuh bukan sentimen dari orang-orang sih yang wajar, jadi lebih ke sentimen beritanya gitu. Kalau kita nyebutnya kalau di marketing itu media monitoring gitu. Itu dari satu situs doang sih, dari situs si Kompas Money gitu. Jadi itu tuh dia ngambilnya dari berita gitu, bukan dari orang bebas gitu ya. Karena sebenarnya memungkinkan sih kalau kita pengen ngambil di Twitter gitu ya. Mungkin yang lebih ramai kan di Twitter gitu ya. Karena kan Twitter tuh lebih gampang untuk diambil datanya. Kita tinggal minta API sih, minta izin API ke Twitternya, terus kita bisa ngambil datanya gitu. Kalau kayak Facebook kan itu susah ya. Instagram mungkin orang nggak ngomongin politik di Instagram atau nggak ngomongin ekonomi banyak-banyak di Instagram karena fokusnya kan foto. TikTok apalagi gitu ya. Jadi kalau pakai Twitter mungkin itu bisa diambil, tapi memang itu sih tantangannya tuh ya. Apalagi kalau ngomongin sentimen analisis gitu ya, di tulisan bahasa memang agak susah gitu ya. Apalagi kan kalau pakai singkatan gitu ya, terus kata-kata yang standar gitu. Makanya itu teman saya itu yang di Kemenq itu dia lebih cenderung ngambil media monitoring dari berita-berita sih. Gitu. Paling sih kayak gitu sih yang bisa saya jawab gitu ya. Terus tentang validasi itu gimana? Nah, ini validasi tentang apa dulu nih? Kak Fajar, kalau validasi tentang cara perhitungannya gitu ya, atau datanya. Saya punya kasus menarik nih. Kalau teman-teman tahu SEM kan ya, structural equation modeling ya, saya udah tahu lah ya, kita lebih pada jago dibanding saya gitu ya. Nah, kalau kita pengen ngejain SEM itu kan pilihannya kalau pakai SPS kan pakai Amos gitu ya, atau pakai Risrel gitu ya, Risrel gitu. Nah, di R itu juga ada tuh package namanya library-nya Lavaan, LAVAAN gitu, Lavaan gitu. Nah, waktu itu tuh ceritanya SPS kan mahal banget ya license-nya gitu. Saking mahalnya apalagi pas kemarin dibeli sama IBM gitu ya. Jadi kita coba pengen ganti tuh, ganti yuk ke R gitu. Tapi ada satu PR nih, kita ngerjain SEM gimana nih? Kan ibaratnya kalau pakai literal itu kita tuh kalau pakai yang student itu kan kepentok di jumlah variabel. Kalau pakai Amos kita tuh kepentok di harga gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Nah, waktu itu kita coba pengen bandingin nih antara hitungan Lavaan sama hitungan literal sama hitungan Amos itu gimana? Dan alhamdulillah itu sama persis plus gitu. Jadi ibaratnya kalau secara hitung-hitungan sih biasanya itu kalau kita pengen nyobain package baru ya atau library baru, ini terkait hitung-hitungan ya,
itu biasanya kita coba apa ya? Itu bukan validasi ya, kita coba cek sih dengan alat hitung yang lain tuh hasilnya gimana gitu. Contohnya juga kalau optimisasi itu apa namanya? Kan lagi jalan project sama Bu Rizke ya. Jadi kalau saya pakai R, Bu Rizke pakai apa, saya cocokin jawabannya itu tuh far sampai saat itu masih sama gitu. Ini dari segi algoritmanya ya. Karena tuh saya suka pakai R itu adalah setiap kali ada package baru tuh ada ininya, ada jurnalnya gitu. Jadi enak gitu. Bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Nah terus kalau dari segi data gimana? Ini contoh deh ya, validasi hasil web scrape gitu. Misalkan tadi web scrape saya gitu ya, itu sesuai nggak gitu ya. Nah biasanya sih kalau habis di web scrape gitu ya, kita tinggal lihat aja lagi ke situsnya. Itu tadi beneran gitu di Biore itu harganya segitu gitu. Kan kadang-kadang tuh kalau yang namanya web scrape itu kan kita nembak ini ya, kan kita nembak ini, anggaplah ini ada satu halaman gitu ya. Kita kan mentargetkan titik ini nih gitu ya. Nah tapi tuh kadang-kadang ada juga tuh titik di mana tuh dia tuh turun ke bawah atau naik ke atas gitu. Contoh misalkan kalau teman-teman lihat tadi di Indomaret ya, itu dia kan ada harga awal, terus harga diskon. Nah, itu di beberapa produk tuh ada namanya promo kartu kredit atau apa. Nah, itu yang tadinya nggak ada, jadi ada. Nah, itu kadang-kadang suka mengacaukan flow gitu. Makanya tadi kalau teman-teman ada beberapa error, itu bukan error nggak bisa keambil, tapi isi datanya tuh beda gitu. Gitu sih. Jadi biasanya tuh kalau di tempat saya tuh yang divalidasi itu datanya dulu. Kalau ngomongin web scrape ya, datanya itu udah sesuai dengan apa yang ada di tampilan atau enggak. Terus kalau dari segi metodologi itu sih namanya. Semoga aja ini ya mau menjawab ya. Atau saya ngalor gitu. Makasih, jelas banget. Mantap. Alhamdulillah, wah jelas. Tadi Prof. Agus ada yang mau disampaikan? Kang Agus? Baik, yang lain juga silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Ini sebenarnya... Mohon izin, Komandan. Maka udah Madivan. Salam dulu ke Adan sama Yudis nih, dalam lama ketemu nih. Iya. Ya Kang Ivan. Ya menarik. Sehat-sehat Kang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Ivan, kakak mentor. Sehat Kang? Salam, alhamdulillah. Di Hemat ID itu ada nggak ya umroh yang ini, list umroh yang ini? Hemat. Yang umroh. Nanti cari juga ini. Umroh. Enggak, canda aja. Oke. Kang Icang ya, sangat menarik nih. Saya juga mau belajar juga nih, R. Kalau datanya kita mau dapat enggak data gitu. Itu yang pertama. Yang kedua katakanlah numerik ya. Numerik yang membutuhkan beberapa script program spesial gitu. Itu apa kira-kira kelebihan atau keunggulannya dari MATLAB ini Kang? Dalam mungkin dari visualisasi solusi segala macam itu apakah lebih user friendly enggak dari R-nya gitu. Nah, yang ketiga saya juga mau tahu nih R itu kenapa namanya seperti itu. Apa namanya R gitu. Gitu. Terima kasih Kang. Ya. Gue mau maaf dulu nih, Kang Madivan. Saya tuh pertanyaan pertama sama yang kedua tadi agak putus-putus. Jadi saya cuma jawab saya akan jawab yang ketiga dulu yang paling gampang gitu ya. Kenapa namanya R? Karena si foundernya, penciptanya ya, ada huruf R-nya gitu. Jadi masih kasih nama R gitu. Singkatan aja sih sebenarnya. Tapi kalau yang pertama boleh diulang nggak? Tadi saya putus-putus ya? Iya, putus-putus tadi. Memang putus-putus. Kang Madivan. Saya betul-betul ya, berarti ya. Iya. Baru lewat Padang Panjang, men. Padang Panjang kan bukit.
Ya, jadi ini pertama kalau kita mau ngambil data berupa gambar atau Oh, oke, video gambar. gitu dari web, itu bisa nggak tuh kita buat kita ekstrak gitu ya ke data. Kemudian Oke. yang kedua ini untuk pemrograman simulasi numerik misalnya gitu ya. Kira-kira di ADR itu apa kira-kira keunggulan atau kelebihannya? Apakah lebih cepat misalnya kalau misalnya kita bandingkan dengan MATLAB misalnya gitu ya, atau lebih enak dilihat visualisasinya atau bukan? Mungkin itu, Kang. Makasih. Maka, Kang. Oke, saya ada kasih link dulu gitu ya. Oke, jadi kalau di R itu mungkin kan nggak sih untuk ngambil foto gitu ya, ngambil gambar atau ngambil video gitu. Memungkinkan Kang Madivan gitu, karena jangankan buat yang serius gitu ya, buat yang nggak serius juga bisa dipakai gitu. Mau download video YouTube gitu, atau download video dari situs, kan kalau situs-situs yang kayak situs yang ditutup itu ya, yang kayak situs kayak Cinema 21 ya atau Cinema 31 gitu ya, yang situs film bajakan itu kan kadang-kadang suka banyak iklan muncul tuh. Nah, saya pernah tuh bikin algoritma buat ngambil situs tanpa harus buka situsnya gitu. Jadi itu bisa gitu. Jadi kita mau download film kayak mau download apa gitu tuh bisa sebenarnya. Mau ngambil foto juga bisa gitu. Jadi dipakai untuk yang serius sampai nggak serius sama sekali itu bisa. Tergantung sejauh mana aja sih kita mau ngodingnya gitu. Kalau mau tadi yang gambar ya. Kalau yang gambar itu tuh jadi gini. Jadi kalau gambar kalau formatnya JPG gitu ya. Contoh saya misalkan ada gambar nih 50 pixel kali 50 pixel. Formatnya JPG. Itu sebenarnya tuh kalau dilihat sebagai matrik tuh 50 kali 50 kali 3 gitu. Jadi ada 3 layer, jadi 50 kali 50 kali 3. Itu kalau di proses PR tuh seperti itu. Kalau bentuknya PNG itu jadi 4 layer. Jadi kalau 50 kali 50 bentuknya PNG jadi 50 kali 50 kali 4 gitu. Jadi itu bisa dipakai buat deep learning ya. Buat buat analisa gambar atau bikin klasifikasi dari gambar gitu. Itu saya ada kirimin linknya tulisan saya gitu ya. Jadi kayak misalkan saya pengen bikin model gitu ya yang bisa nebak itu kemasan apa gitu. Kalau video juga sama. Jadi kalau video itu saya biasa tuh pakai layanan Google ya. Jadi ada yang namanya Google Vision gitu. Jadi kalau saya punya video, saya lempar ke sana pakai R gitu ya. Nanti si Google akan ngebaca itu videonya berapa menit, ada tulisan apa aja, ada objek apa aja di sana gitu ya. Terus apakah ada konten pornografi atau enggak, itu bisa dibaca sama si Google. Tapi berkomunikasi dengan Google-nya pakai R gitu. Jadi kalau ngoprek data foto sama video itu juga bisa gitu. Jadi bukan cuma Python yang bisa, R juga bisa. Intinya sih gitu. Ini nggak tahu deh. Tadi ini ngejawab pertanyaan atau saya jadi ngalor ngidul gitu ya. Kedua, kalau dari segi numerik, kelebihannya apa sama dibanding MATLAB? Kebetulan saya belum pernah pakai MATLAB sama sekali sih, Kang Madivan, jadi saya nggak bisa bedain saya nggak bisa jawab apa kelebihannya. Tapi kalau secara visualisasi, saya bisa bilangnya lebih bagus. Kenapa? Kalau teman-teman tahu yang namanya Plotly ya, plot.ly gitu ya, itu kan memungkinkan kita untuk bikin sesuatu yang dinamis ya. Nah, ini di R juga bisa gitu. Jadi si R itu tadi tuh kalau saya kasih contoh ya, yang tadi tuh yang plot yang saya bikin kan statis. Terus kalau teman-teman pengen bikin yang dinamis, yang bisa diklik-klik, yang kalau di hover tiba-tiba berubah warna atau itu yang muncul, nah itu bisa pakai R gitu. Atau kita bikin peta deh, bikin peta isinya tuh data gitu. Nah itu bisa di R. Gitu. Bisa map berarti ya. Ya, kalau di kantor kita nyebutnya heat map. Jadi kayak misalkan bayangin ada map Pekanbaru, terus saya punya titik-titik toko mana aja yang ngejual nutrisari sama jualannya dia berapa. Wah, menarik sekali. Bagus. Kalau yang Kang Ikang, gambarnya itu misalnya yang tadi kan promo tadi itu informasi di webnya itu berupa gambar gitu ininya, gambar promonya itu. Jadi kata-katanya itu yang mau kita ambil bisa nggak tuh? Angka yang tadi. Ya.
Di dalam gambar Oke. gitu webnya asalnya. Di dalam gambar. Kita namanya tuh OCR. Ada satu metode namanya OCR. OCR itu optical character recognition gitu. Jadi kalau kita punya foto yang isinya itu ada teksnya, nah itu kita bisa ambil gitu. Cara ngambilnya gimana? Ini saya copy paste ya. Ini ada dari blog saya gitu. Lengkap Itu semua ada nih 3 cara tuh. Ya, silakan main-main ke blog saya, Kang Madifat. Mantap. Kalian. Iya. Itu ada Menarik di sana ya. tuh caranya. Gitu. Jadi Ini Menarik kalau kita carikan workshop nih mahal nih, Memen. Iya. Ini untuk gratis nih. Ini baru ini kan pendahuluannya. Nanti untuk berikutnya baru bayar. Biar orang tertarik dulu. Marketing strateginya ya gitu. Nanti bayarnya subscribing Kang ya. ya, boleh. Bayarnya klik iklan aja lah. Kalau ada iklan klik aja. Kayaknya Luar biasa menarik ya. Menarik pisan Kang Memen. Ya, apalagi Adan yang udah lama tidak terjun ke dunia matematika. Oh, bener Saya asli rooming tadi. Udah. Tapi alhamdulillah Sama, ada Dan. nyambung lah. Sama tuh juga, nggak ngerti. Wah, kalau Yudis mah kan beda tuh. Masih ngurusin angka tuh. Ini katanya udah bentuk real ya, real. Ya, sama aja angka kan itu kan. Ikang mau nanya dong. Di satu sisi ini menarik banget ya untuk ambil data makin Masya Allah. Nah, dan nanti ya sebagai pemanasan membuka wawasan pisan lah ini mah. Jadi perkembangan dunia analisa data luar biasa, mantap pisan, dan ternyata satu masternya ada di depan kita ini, Masya Allah. Semoga berkah ilmunya, bro. Amin. Nah, yang menarik lagi di sisi yang lain dengan data yang Masya Allah luar biasa, dan kita kan secara psikologis manusiawi itu kan sangat ingin mengekspos tentang diri kita ya. Nah, dengan kecanggihan hari ini, bagaimana kita bersikap di media sosial, bro? Supaya ya semuanya kan banyak orang yang di Facebook mungkin aku pengen nyimpan album di sini gitu kan, supaya memoriku remind tiap tahunnya kayak gitu. Nah, gimana sih bijaknya bermedia sosial, atau ya intinya bagaimana kita supaya aman lah buat kita dan generasi berikutnya. Jadi menggunakan teknologi secara tepat lah, dan tidak hanya menjadi konsumen ya. Mungkin itu sih, bro. Mohon. Ya, ini pertanyaan yang selalu ditanyain sih Kang Adan ke saya. Jadi antum udah hafal. Setiap kali sesi ini selalu ada yang nanya kayak gitu. Karena itu yang saya bilang ya, semua yang ada di internet yang terbuka di publik itu bisa diambil datanya. Gitu. Ya, dan itu legal kan, boleh gitu kan. Betul. Jadi kalau dibilang legal atau belum, ini kan kita belum ada nih undang-undangnya nih. DPR belum ketok palu kan tentang undang privasi data privasi kan gitu ya. Nah, tapi logikanya gini, kalau misalkan ada orang posting di Instagram atau posting di Twitter secara publik, itu kan logikanya kayak orang datang ke pasar teriak-teriak gitu ya. Semua orang bisa dengar gitu. Mal ada yang dengar gitu ya, dan itu disampaikan gitu. Jadi intinya itu apa? Maksudnya gini, setiap kali kita ngelakuin sesuatu di media sosial, ini mas saya emang ngomongin dari segi datanya ya. Jadi kalau ada yang saya misalkan, kalaupun dihapus nanti ada yang screenshot segala macam, itu mas saya nggak ngurusin. Tapi ini ya, kalau ada orang posting sesuatu gitu ya, anggaplah di Twitter atau di Instagram atau di TikTok segala macam gitu, terus dia nggak hapus gitu, itu datanya masih bisa diambil sih. Gitu. Salah satu proyek tim saya tahun lalu tuh kita coba profiling followernya salah satu brand kita tuh. Jadi kan di tim saya kan ada susu buat remaja tuh, nggak usah nyebut brandnya lah ya, soalnya direkam gitu.
Jadi followernya ada sekian ribu, itu kita liatin tuh fotonya, 5 foto terakhir dari dia, terus kita bikin profiling orang ini apa profile orang itu kira-kira nih karakternya seperti apa gitu, dan itu percaya nggak itu bisa gitu, dan itu kita nggak usah liatin manual satu-satu gitu, itu tinggal segmennya satu komputer, kita kasih apa kita tulisin algoritma yang apa yang otomatis gitu ya, terus dia tinggal jalan itu dari Sabtu sampai Minggu, jadi kita tinggal pulang gitu, komputernya taruh di kantor gitu ya, kita ketikin dulu algoritmanya, yakinkan itu udah oke algoritmanya, ya tinggal di run tuh, hari Jumatnya kita run, hari Senin paginya kita masuk kantor udah jadi, semua fotonya keambil, segala macam keambil, nah tinggal dianalisa deh tuh. Jadi misalkan ini ya, ada ini fotonya Kang Adan gitu ya, lagi ngeliat ke layar nih, terus saya screen capture gitu. Itu kalau saya tembak ke Azure ya, Azure tuh AI-nya punyanya si Microsoft ya, dia bisa ngasih tahu foto ini tuh ceritanya apa. Misalkan dia akan ngasih tahu seorang pria sedang menatap layar gitu, atau misalkan seorang pria sedang duduk, dia bisa ngasih tahu sampai segitunya gitu. Gitu, untuk dari foto gitu. Kalau video sama sih, si Azure bisa kayak gitu juga, si Google juga bisa juga. Yang maksud saya tuh gitu sih, jadi kalau apapun yang ada di Microsoft itu bisa diambil dan itu bisa dianalisa gitu. Kalau buat saya pribadi, buat orang yang berkecimpung di market riset itu sangat senang gitu ya, kalau ada orang tuh yang risetnya publik gitu. Itu akan membantu pekerjaan saya gitu ya, untuk ngambilin data-data gitu. Gitu sih. Tapi kalau mau di riset, jadi yang bisa diambil publik tuh Twitter, Instagram, TikTok ya. Kalau Facebook sih, tahu saya tuh gara-gara yang kemarin skandal yang Cambridge Analytica itu ya, dia sih jadi lebih ini sih, lebih apa namanya, lebih secure sekarang ya. Gitu. Tapi kalau yang itu sih bisa diambil sih. Jadi paling sih itu sih jawaban saya sih Kang Aden. Ini koreksi ya kalau teman-teman yang lain ada yang udah ada yang lebih tahu dibanding saya gitu. Siap. Betul. Kayaknya berat ya diskusinya ya. Kang Memen mau nanya. Oh, masih ada. Satu lagi nih. Boleh ya? Siapa nih? Enggak. Al Tampan nih. Mana nih dengan Deng tuh ya? Si Deng nggak ada. Mangga, bantu. Ini Kang, ini kan yang sekarang lagi menarik itu kan terkait yang machine learning ya. Dulu saya waktu itu kan kita pemodelan statistik otonomi seperti kayak credit scoring gitu kan dulu. Credit scoring kan dulu masih pakai yang linear gitu kan, pakai statistik biasa, garis linear dan sebagainya. Kan sekarang kan udah lebih ke machine learning tuh. Jadi ada beberapa dia masuk ke internet, terus ngambil database, terus menghasilkan nanti scoring yang menggambarkan habitnya si nasabah tersebut di misalkan dari transaksi pembayarannya gitu. Nah itu saya tertarik pada saat saya ke satu di urusan fintech ya. Jadi dia menggunakan machine learning itu, saya lupa namanya apa, Pastry kalau nggak salah. Nah dia itu bikin kayak credit scoring dan menggunakan machine learning. Nah itu karena di perusahaan saya sendiri sekarang kita untuk yang scoringnya masih menggunakan yang biasa. Nah itu kalau kita mau deep learning langsung masuk ke machine learning itu gimana caranya ya? Oke, saya menjawab aja ya. Ini kayak Kang Ciki di bank juga kan kayak dia bikin ini ya, bikin apa namanya, bikin begini-beginian ya. Atau si Bahtiar ya, juga kayak di banknya dia kan juga bikin credit scoring. Jadi kalau langkahnya seperti apa ya, pertama ya harus udah ada datanya dulu sih. Maksudnya gini, tujuannya jelas, atau tujuannya jelas mau ngapain, terus didukung dengan data juga gitu, datanya udah oke atau belum gitu ya. Parameter apa variabel-variabelnya, baik itu prediktor yang dependen sama independennya memang udah disiapin gitu ya, udah rapi itu udah bersih gitu. Nanti oh ya sama ini sih, harus banyak ya, seberapa banyak saya nggak tahu deh, ada pakemnya nggak sih seberapa banyak gitu. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau misalkan
untuk bikin modelnya yang machine learning ataupun yang deep learning itu harus banyak, harus ribuan atau ratusan ribu gitu. Kalau di bank mungkin harusnya mah jutaan mah oke lah ya, masih ada gitu datanya atau ratusan ribu gitu. Nanti ya kalau udah punya datanya, sebenarnya tinggal dibikin model aja sih. Jadi gini, kalau ini mah kalau saya pribadi ya, kalau untuk bikin itu gini, machine learning atau deep learning itu kan cuma istilah keren-kerenan aja gitu ya. Ujung-ujungnya mah isinya paling kalau nggak binary logistik, gitu ya, diskriminan, naive Bayes atau random forest, regression tree, isinya kan itu doang gitu. Mungkin ada yang istilah-istilah keren lagi yang baru tuh kayak ada boost, XGBoost segala macam gitu. Sebenarnya sih kalau kita udah punya datanya ya, yang paling rumit saat kita bikin machine learning itu bukan pada saat bikin modelnya, tapi pada saat preparation-nya gitu. Saat bikin preparation tuh yang paling rumit gitu. Jadi bagaimana kita bisa transformasi datanya. Kadang-kadang tuh data kan ada yang kecilan lah, ada yang inilah, itu kan mesti kadang-kadang mesti di scale dulu gitu ya. Mesti di scale kan juga prosesnya macam-macam gitu. Ada yang pakai range, ada yang pakai center gitu ya. Dan macam-macam juga kan gitu. Jadi kalau ada datanya yang paling rumit itu paling di bagian preprocessing gitu. Ini tuh juga nggak ada ini nih. Preprocessing tuh nggak ada kayak. Kalau saya pribadi sih nggak tuh kayak nggak ada rumus bakunya gitu. Tiap orang itu misalnya gini, satu dataset yang sama dikerjakan sama 2 orang yang berbeda. Nah, mungkin modelnya tuh sama, tapi prosesnya beda-beda gitu. Tiap orang tuh punya sense beda-beda tuh saat melakukan preprocessing data gitu. Karena pada saat bikin model, untuk bikin model machine learning tuh kalau di R tuh cuma satu baris kode doang gitu. Apalagi kalau tahu ya, ada yang namanya di R itu ada satu framework machine learning namanya Caret itu ya, CARET gitu. Itu satu baris perintah bisa menentukan dari banyak model. Misalnya ini, kita punya data nih, kita pengen bikin credit scoring model gitu ya. Nah, itu kan bisa menggunakan berbagai macam analisa tuh. Tadi ada yang misalkan random forest, regression tree gitu ya, binary logistik dan lain sebagainya. Anggaplah ada 10 model. Nah, dalam satu baris perintah itu kita bisa memerintahkan dia untuk mencari dari 10 model itu siapa yang terbaik gitu, siapa yang terbaik gitu. Tentunya kriteria terbaiknya yang kita tentuin sendiri ya, misalkan akurasinya atau apanya gitu. Nah, itu bisa tuh. Jadi untuk bikin model sebenarnya sih model machine learning gitu ya, apalagi yang deep learning gitu. Itu sih cuma hal simpel sebenarnya. Yang paling susah tuh pre-processing data gitu. Jadi yang mesti disiapin kalau saya sih itu sih lebih ke situ. Udah dijawab belum kira-kira? Oke, Nun. Mungkin itu saya coba ya. Mantap. Kalau saya usul ini mungkin biar lebih dalam ya, mungkin nanti di follow up saja ya pertemuan kita malam hari ini materinya. Misalkan mau tahu lebih dalam, kita buat istilahnya squad lah ya, squad data data apa namanya? Data analis, ya itulah ya. Jadi nanti bisa buat sama-sama mengolah data, kemudian mungkin bisa menganalisis juga sama-sama. Nanti mungkin bisa bermanfaat juga ya buat misalkan Kang Adan pengen promosi Mumtaz Tour dan umroh, itu di mana yang bagusnya, itu mungkin bisa jadi objek juga nih perusahaan-perusahaan kita maksudnya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh kawan-kawan semua gitu. Lebih dalamnya mungkin sebaiknya setelah inilah ya, setelah pertemuan ini nanti dibuatlah grup-grupnya atau Kang Ikang menginisiasi grup untuk memperdalam ini. Nanti mungkin Kang Adam sebagai objek bisa tuh untuk promo umroh. Dengan senang hati kan. Dapatkan data-datanya, nanti cobalah pakai umroh ini. Jadi untuk malam hari ini usul saya sih, kita ini tentu yang beginner ini seperti di teknik marketing ya,
membuat orang penasaran. Nah, setelah ini kita perdalam lagi yang tertarik, kita perdalam lebih dalam lagi. Mungkin gitu ya. Jadi follow up-nya nanti harusnya setelah ini itu ya bisa lebih dalam lagi lah kita buat ininya. Follow up-nya nanti kalau misalnya ada yang tertarik. Karena kan tidak semuanya juga yang ini kan bergerak di data gitu ya. Mungkin ada Kang Adam tadi yang dari ini, atau ada Kang Yudi mungkin di perbankan ya, atau Kang Madivan di modeling ya, data analis, bukan data ya. Itulah, jadi untuk silakan ini sekalian. Mungkin cukup lah ya malam ini kita materinya. Dari saya mungkin sekian malam hari ini. Setelah ini mungkin kita ramah-tamah bagi yang masih banyak keluar. Materinya kita ciptakan. Sama-sama nih kangen-kangenan yang udah lama gak ketemu. Di share ininya Kang Memen, slide-nya. Luar biasa. Mungkin ke Kang Agus lagi, Kang Agus masih ya? Bagus. Enggak, cuma mau bilang ini terima kasih jazakumullah khairan kepada Ikang yang sudah memberikan materinya. Insya Allah berguna sekali nih. Terus saya tadi cuma mau mengingatkan udah di-share link buat itunya apa survei, jadi silakan diisi. Evaluasi, refleksi. Ya. Ini juga karena apa? Evaluasi. Oh ya, habis kegiatan refleksi. Itu yang panas biasanya di refleksi. Terus kita ngapain sekarang? Kita makasih sekali lagi atas materi yang diberikan. Hatur nuhun Ikang, jazakumullah khair. Semoga berkah ilmunya tuh, masya Allah, keren-keren. Mungkin kita cukup. Kalau dari saya sih cukup. Tadi yang hostnya siapa ya? Agus ya, Gus. Saya mungkin sebelum ditutup, mohon maaf lahir batin, kita juga mau Ramadan ya bentar lagi. Semoga semuanya sehat, bisa beribadah di bulan Ramadan secara optimal. Saya kembalikan. Amin. Mohon maaf lahir batin juga. Amin. Mohon maaf lahir batin ya. Wes Kang Biri, ya Allah. Menit selama ini tetap panggil. Kang Biri makin bulat. Assalamualaikum, Bapak Biri, Bapak Adan. Saya ini. Pak Memen. Waalaikumsalam, Teh Ale sehat. Alhamdulillah. Kang Memen masih ingat enggak? Ingat dong. Pilih bisi. Ya, siapa coba yang lupa sama Teh Ale coba? Mangga, ini Ikang terima kasih banyak. Ini saya mau komentar tapi lebih lagi harus belajar R sih, udah lama banget dan niat memang perlu ya. Perlu banget belajar R itu. Matematika atau bukan justru data ya penting banget. Ternyata belajar R malam-malam ini juga ya, bikin nggak ngantuk, hilang ya, pusing ya. Ya, pengen belajar Python, belajar R, ini kayaknya harus ngulik-ngulik blognya Ikang nih. Iya. Mantap itu. Terutama market ini ya, apa sih consumer research, market research itu penting banget ternyata. Jadi tadi ngomongin data, apa produknya di Indomaret tuh saya ngebayangin itu kayaknya susah ya kalau FMCG dapat data langsung gitu kan ya ke konsumen, harus dari retail ya. Ya gitulah, ya udah sulit. Silakan Mangga, udah pamit tadi saya halangi lagi, silakan. Begitu saya pamit duluan ya, begitu ya. Iya, Makasih ya semuanya ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kang Madivan ini, apa kabarnya nih, gelap-gelap pada tadi nggak kelihatan. Ini di tas kendaraan nih, lagi oh jalan. Iya. Mau kemana Kang Ipan? Kang Ikang masih gabung? Udah pamit barusan?
Oh, udah pamit, wala. Udah nggak ada Ikang. Tadi. Nanti nomornya dihubungi Pak Dekan. Mau ngadain acara ya? Ini ada tindak lanjutnya nggak? Maksudnya Ada nanti ada berikutnya juga grup kan? tergantung Bapak Agus ya. Kemarin tuh Teh Ales sama yang lainnya. Jadi pas Kang Agus inisiasi acara kayak gini teh, ya kita dalam konteks pengen mengaktifasi lagi lah keterlibatan kita, manfaatan kita buat yang lain. Nah, saat kemarin tuh ada ide kita bisa berbuat apa nih kayak gitu kan, kontribusi kita apa ya setelah kita bikin kayak gini, sama kemudian kepikiran apa perlu bikin ya kan kalau buat teman-teman yang lain yang paling kerasa tuh bikin foundation ya kegiatannya kayak beasiswa segala macam. Nah, apakah mau ke arah sana atau mau seperti apa, intinya ya membuka ruang kontribusi yang lebih konkret lah. KM3 ya konteksnya ya. Iya, ya. Bisa. KM3 KM3 atau sekarang, KM3 Gantung. kalau KM3 sekarang gimana? Aku nggak tahu sih perkembangan di kampus KM3 teh. Nah, ya sama, masih, itu betul, sama. hari Nggak tahu. dirimu bukannya di kampus, Charles? Oh enggak, saya sih masih di Bandung tapi cabut jadi menswastakan diri ceritanya. Oh iya. Masya Allah. Di kampus Terakhir 2019. Ini saya di sini sekarang saya kirim link websitenya ya. Ya sama sih urusannya karir juga. Oh, mantap. Ya sama Wih, startup keren. masih ini. Makanya tadi ketika Ikang cerita gitu, memang saya sudah tahun 2020-an tuh sudah mikir-mikir lama itu kayaknya butuh ini. Saya bagaimana caranya saya tahu tuh pasar ada peluang jelas besar gitu. Tapi apa sih mereka itu maunya gitu, konsumen tuh atau calon target market itu apa gitu tuh ya. Terus ngobrol-ngobrol sama Ciki waktu itu, terus sama Enpro mereka yang ngomong dia mereka kan ya data analis lah di perusahaan masing-masing. Iya harus belajar R sama Python jadi gitulah pokoknya. Emang baru tahu juga ternyata di Google Cloud itu tuh GCP itu bisa ya. Ada collab-nya itu, jadi udah pernah lihat sih tools itu, cuman ya ternyata sekeren itu gitu loh Google, padahal aksesnya server di website tuh pakai Google gitu. Jadi ya gitu deh ceritanya. Ya, gitu. Ya itu tadi soal Adan itu maunya ya kita mau kontribusi apa ya, nggak tahu nih angkatan lebih ini lagi lebih fresh lagi graduate-nya itu gimana, tahu mungkin barangkali ya. 2010 ada. Kalau yang di kampus ada sih di ITB Career Center juga, yang di Tracer Study ada. Nah, masih ya? Matematik semua. Memang kalau terus kan Angga Dinan kan bos besarnya kan di situ kan. Oh iya, Kang Angga ya. Iya, di Tracer jadi udah kepala divisi, udah jadi pegawai ITB. Diangkat udah jadi pegawai ITB, maksudnya khusus ngurusin Tracer risetnya. Nah, mungkin bisa sih KM3, tapi kayaknya langsung KM3 siapa ya sekarang pengurusnya, ada yang tahu mungkin ya. Ini menyambung idenya Adan loh, maksudnya ya, menyambung idenya Adan. Itu hanya segelintir ide ya, maksudnya kalau yang ada gagasan lain yang lebih konkret, yang lebih ini nggak masalah, yang penting kita kontribusi. Sekarang aja ini sebenarnya menarik sih bikin kayak gini. Maksudnya menggali dari ya expert talk atau apapun lah, kayak Kang Memen dengan bidangnya, Kang Birim, Yudi segala macam digali. Ya dengan era sekarang kan makin mudah orang ketemu gitu loh. Ruang-ruang buat kita sharing kan juga makin mudah sebenarnya. Nggak harus ngumpulin kayak gitu kan. Kang Agus yang profesor kayak gitu. Itu Masya Allah. Itu kan knowledge semua itu. Koma dulu aja yang ini. Sepakat. Kemarin tentunya. Ini kan baru perdana ya. Nanti jangan terlalu jangan dikeluarin dulu idenya. Tapi kalau untuk yang ini pertemuan selanjutnya ini teh ada lagi atau enggak maksudnya? Ada. Ya bisa diadain teh. Maksudnya sangat memungkinkan buat diterusin. Apalagi tema yang tadi itu menarik pisan karena kan ya sesuai dengan background kita, walaupun kita sekarang jadi apapun ya. Apapun kita sekarang itu latar belakang kita tuh masih tentang data tuh menarik buat di explore lah. Apalagi saya dulu nggak